saya kepikir bahaya yang besar adalah kita tahu ada interpretasi ini tuh Firaun. Tapi masalahnya kita mencerminkan diri kita ketika baca bagian ini sebagai siapa nih? Ini ketakutan salah mengerti Alkitab ini tuh sebenarnya kita menyikapinya tuh gimana gitu, Pak? Kita sih nggak anti mujizat, justru kita menghargai mujizat yang benar. Dan kalau kita lihat di Alkitab, mujizat yang benar itu nggak sering. Kalau ada yang melakukan mujizat sebagai bagian dari ibadah tiap minggu atau ibadah yang cukup rutin dilakukan, saya kok agak khawatir jadinya ini mujizat KW kah atau... Halo Pak Jimmy. Halo Sam. Halo Denny, kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan kita masih melanjutkan tema kehidupan Musa. Tetapi secara khusus episode ini masuk ke 10 tulah. Orang mati mana yang kita bahas? Namanya Brevard Childs. Dia ini ya, dia cukup populer dalam kalangan Biblika, tapi bagi orang reform sih sebenarnya tokoh ini agak-agak, kalau kami bilang tuh ini tokoh pinggir jurang ya. Karena banyak pandangannya yang sebenarnya cukup kontroversial juga sih. Tapi nanti mungkin kita bahas lebih lanjut agak belakangan gitu ya. Ya tergantung siapa orang reformnya. Ada yang bilang pinggir jurang, ada yang bilang lumayan aman lah. Iya benar juga. Pinggir jurang termasuk pembicaraan 10 tulah? Iya. Oh termasuk? Ya karena maksudnya tokoh ini kan tokoh Biblika kan. Dan saya nggak tahu, di Biblika ini banyak perdebatan ya. Terutama teori-teori terkait dengan bagaimana kita mengenal Alkitab. Tahu dari mana Alkitab benar, sumbernya itu apa. Nah, Brevard Childs ini termasuk orang yang megang teori yang setahu saya sih, itu bagi kalangan reform konservatif gitu ya, itu tuh udah gak diterima gitu di zaman sekarang gitu, pandangan teori JEDP ya. Saya nggak terlalu bisa komentar banyak soal ini, tapi Pak Jimmy kayak lebih familiar. Ya, kita sama-sama bukan ahli PL sih, jadi kita bisa diskusi panjang tapi nggak ada yang akan percaya. Tapi oke aja. Tapi ini ya, maksudnya kita tetap percaya ini firman Tuhan, meskipun dia kutip dari sumber lain, misalnya kita percaya di authorship of Moses misalnya kalau kita mau bilang, tapi ya juga Musa terima dari tradisi, dari teks-teks kuno yang kita nggak punya akses lagi, normal sih ya. Cuma mungkin spekulasi dari JEDP yang terlalu tendensi ke misalnya ada permainan politiknya atau ada tendensi untuk meninggikan Daud atau menghancurkan Daud, itu mungkin yang akhirnya kebablasan bacanya gitu. Itu yang pinggir jurang gitu. Iya, itu salah satu pandangan ya, terutama itu sih yang pinggir jurang sih. Biasanya kalau sebut Brevard Childs, orang langsung identik dengan JEDP dan langsung ngapain dibaca sih kayak gitu kesana gitu. Dia mulai enggak lah, JEDP kan teori kuno. Tapi dia pegang itu. Oh iya, maksudnya karena dia pegang bukan jadi dia yang memulai kan. Oh iya, dia nggak Dia memulai. nggak identik dengan itu maksudnya. Banyak banget tuh ahli PL yang identik yang apa kutip itu kan. Jadi kayaknya nggak bisa dibilang Brevard Childs itu penjahat gara-gara ini, karena hampir semua komentari akan jadi penjahat dong. Jadi di zamannya dia itu justru pandangan ini pandangan yang umum diterima. Iya. Jadi kita baca komentar PL yang bahas JDP, kita harusnya kayak ya udahlah, lumrah gitu. Ya lumrah, berinteraksilah dengan baik. Jadi saya tendensinya agak ke dosen yang lain daripada dosen yang satu itu gitu. Nah ini mau mulai dari mana nih? Dari sudut pandang mana kita masuk ke 10 tulah? Yang menarik sih kalau di pandangannya Brevard Childs ini, dia mau menyoroti bahwa Alkitab itu kita bisa baca dengan benar waktu kita juga merefleksikan pandangan Alkitab ini secara teologis. Jadi nggak bisa, maksudnya kan biasanya kalau orang biblikal tuh ada benturan antara biblikal gitu yang mau fokus ke Alkitabnya dan orang sistematik. Gitu, orang-orang yang mau fokus ke menyusun doktrin Allah, doktrin Kristus dan sebagainya. Jadi ada benturan kayak gini. Itu benturan yang bukan perasaan saya aja Pak, itu emang ada gitu. Ya pasti ada, karena yang satu kan approach-nya lebih ke bagaimana sebuah doktrin itu berkembang. Sedangkan yang satu lagi approach-nya, Alkitab kan nggak bahas doktrin. Alkitab lagi nggak ngomong soal misalnya original sin atau sedang ngomong tentang pembenaran oleh iman. Meskipun Alkitab mengajarkan, tapi nggak dispesifikan ke situ. Alkitab lebih banyak bicara tentang misalnya peristiwa, kemudian surat atau narasi atau misalnya puisi yang kayaknya harus diselidiki dengan lebih teliti ke situ ketimbang lihat secara sistematiknya gitu. Tapi kayaknya Brevard Childs lihat ada bahaya yang lain lagi juga ya kalau fokusnya cuma ke biblikanya. Brevard Childs lihat akhirnya kalau misalnya kita hanya fokus ke biblikanya doang, itu jadi terlalu kaku, benar-benar mengabaikan. Kayaknya jadi Alkitab tuh kayak bukan firman Tuhan lagi sih. Basically kayak ide utamanya itu ya. Kayaknya semua tulisan punya kemandiriannya, bisa nggak nyambung, bisa bertentangan gitu ya. Ya. Jadi Brevard Childs sendiri pakai pendekatan yang lebih canonical ya. Canonical. Melihat Alkitab sebagai satu kesatuan yang udah jadi gitu Pak ya.
Nah ini keunggulannya memang apa Pak? Maksudnya kalau kita pakai pendekatan canonical kayak gini dibandingkan Alkitab tuh bagian yang terpisah-pisah gitu. Ya berarti kita percaya ini satu narasi gede gitu. Kita lihat Alkitab sebagai sebuah narasi gede, gerak naratif di mana ada kejadian, penciptaan, terus akhirnya ada kejatuhan, Israel dipanggil, kemudian setelah itu Kristus hadir, gereja Tuhan muncul. Ini kan satu benang merah yang penting untuk kita lihat. Jadi ada cerita utamanya lah gitu kalau kita pakai pendekatan kanonik. Apa yang terjadi Pak kalau kita nggak melakukan pembacaan Alkitab dengan pendekatan yang seperti ini? Dengan satu benang merah. Misalnya orang bisa menganggap misalnya kitab Raja-Raja dan Tawarik ini kayaknya punya dua tendensi politik yang beda nih. Atau Paulus sama Yakobus ini kayaknya dua kubu teologi yang pecah nih di gereja gitu. Ini kan lebih seru sebenarnya Pak. Oh yes. Ya tapi ini bikin masuk jurang. Masuk jurang beneran. Tapi ya ini bikin kita lihat ini ya cerita besar tapi di dalam itu ada banyak keragaman. Jadi kayaknya biblical theology itu mau mempertahankan bahwa Alkitab ini beragam banget, tapi jangan lupa ada cerita gedenya. Jadi nggak reduktif ke ya pokoknya doktrin ini terus habis itu kehilangan ceritanya yang indah gitu. Iya itu menarik ya. Kalau di STT kita bilangnya tuh orang tuh kalau lihat terpisah-pisah tuh jadi bisa gebukin Paulus pakai Yakobus misalnya gitu ya. Gebukin Markus pakai Lukas kayak gitu-gitu loh. Jadi again seru. ngeliatin lagi kita gebuk-gebukan gitu. Iya. Cuman maksudnya kita sebagai jemaat awam gitu Pak, kalau kita baca Alkitab secara terpisah kan kadang kita sendiri juga nggak tahu Pak benang merahnya tuh apa gitu. Dan kadang kalaupun dapat benang merah, ternyata benang merahnya salah. Itu jadi masalah gitu. Gimana Pak menanggulangi ini Pak? Kalau baca buku-buku dari para biblical theologian sih kayaknya cukup ada satu yang miripnya gitu. Kalau kita baca dari Voss atau baca dari Brever Childs, harusnya sih ada kemiripan dari cerita, misalnya ceritanya Israel nanti yang digenapi di dalam cerita gereja, di mana penggenapnya itu Kristus. Dan mendapatkan benang merah itu nggak harus punya akses kepada tulisan-tulisan bahannya anak STT kan Pak. Maksudnya orang awam itu seharusnya juga punya capability untuk mendapatkan dan mengerti itu. Iya, nggak harus ke Brever Childs, tapi bisa ke podcast ini apa. Iya, benar. Nah ini kalau dalam konteks Brever Childs sendiri waktu baca ceritanya Musa dan Firaun terutama interaksi mereka dan 10 tulah. Ini kelihatannya fokusnya Brever Childs itu terkait dengan peperangan kekuasaan sih, peperangan kuasa gitu. Jadi sebenarnya evil ya, Firaun itu lebih kayak kuasa dari evil gitu. Dan ini Tuhan. Dan peperangannya adalah sebenarnya siapa yang pegang umat Tuhan. Karena umat Tuhan sekarang sedang di dalam Mesir, dalam penjajahan Firaun, dalam penguasaan Firaun, sepertinya di bawah kuasa evil gitu. Dan evilnya nggak mau lepas. Jadi kayak agak alegoris ya. Pembacaan saya sih mungkin yang kayak gitu sih. Tapi evilnya nggak mau lepas umat Tuhan ini gitu. Sementara Tuhan tuh yang terus-terusan perang dan mau bilang kayak sebenarnya siapa sih yang punya kuasa atas umat Tuhan ini gitu. Yang endingnya kita tahu kuasanya evil tuh benar-benar habis ditaklukkan sepenuhnya gitu. Tapi itu benang merah yang dia mau pegang. Dan menariknya nanti dari Keluaran tuh bahkan bisa berkait sampai ke Wahyu gitu. Melihat tema ini muncul juga dalam Wahyu dan bagaimana itu berkaitan sama kehidupan kita nih. Saya pikir di bagian ini sih kayaknya harusnya kita bisa sangat appreciate pandangan dia sih kalau kita nanti udah bahas gitu. Ya nggak langsung ke karikatur kali JEDP gitu. Udahlah gitu. Pak Jimin udah jelasin. Dan mungkin kita bisa masuk langsung ke cerita ini, ke cerita tulahnya kali ya. Jadi kalau Brever Childs menyorotinya ini tulahnya itu, saya nggak tahu ada banyak pandangan soal tulah sih Pak. Maksudnya ada orang yang menyoroti tulah dalam sisi iya benturan sama dewa-dewa Mesirnya gitu. Dan Brever Childs ini menarik karena dia itu akan soroti semua pandangan di sejarah terkait dengan tulah-tulah ini, baru dia kasih pandangannya dia. Dan pandangannya dia sih nggak terlalu tertarik dengan benturan itu sih kelihatannya ya. Karena dia lebih tertarik untuk menyoroti dramanya itu loh. Drama interaksi antara Firaun dan Musa, Tuhan gimana, tulah-tulahnya seperti. Jadi dia lebih tertarik dengan itunya aja sih. Gitu. Nah itu bagi kita gimana Pak? Menyikapi cara pandang yang beda-beda kayak gini. Ada yang fokusnya ke sini, ada yang fokusnya ke sana. Apa ini jadi yang bener mana, yang salah yang mana atau? Kayaknya kita bisa lihat argumennya lah ya. Maksudnya semua kita kan lagi belajar untuk ngerti sebenarnya Alkitab ngomong apa, dan ada perbedaan berarti either kita memang bisa liatin dari dua sisi atau ya salah satu salah gitu. Tinggal lihat aja argumen mana. Dan saya pikir sih aman ya kalau kita misalnya lebih pro kepada argumennya Brever Childs, atau lebih lihat para penafsir lain misalnya di dalam gambaran para berhala,
Karena kok juga cukup jelas ya, karena paralelismenya gitu dari antara misalnya Katak dengan Dewi Kesuburan, atau Apis dengan sapi dengan Apis gitu, yang bentuknya sapi. Kayaknya lumayan besar gitu. Jadi mungkin kita bisa selidiki apa yang Brever Childs argue, kemudian ya mungkin kalau dia benar ya kita move dari yang lama ke yang baru ini gitu. Atau sebaliknya tetap pegang yang pengertian pertama, dan ya Brever Childs kurang meyakinkan, dan yang manapun kayaknya oke ya. Dan bisa juga ya dia udah dengar banyak pandangan mengenai yang itu, jadi dia nggak mau ngulang lagi gitu Pak ya. Bisa juga. Dia cuma tambahin aja gitu. Ya kalau nggak bukunya nggak terlalu penting. Nothing new. Iya. Nah, jadi cara interpretasi itu bisa berbeda, dan itu nggak masalah gitu. Yang pasti kita percaya doktrin-doktrin utama nggak mungkin beda, nggak bisa beda, dan kalau mau dipikirin serius mah nggak akan beda gitu. Misalnya tentang keselamatan oleh iman, kayaknya kok di mana-mana di bagian Alkitab akan sangat menekankan itu, tentu bukan tanpa adanya ketaatan gitu. Jadi ada bagian-bagian Alkitab yang clear gitu, makanya kita punya pengakuan iman, kita coba seleksi yang mana sih yang tafsir Alkitab yang nggak boleh beda, yang nggak boleh beragam, yang nggak boleh nggak boleh beragam di sini gitu. Tapi ada banyak bahkan bagian Alkitab yang sorotan sisinya tuh banyak sekali gitu. Dan karena banyak ya kita bisa soroti dari sisi ini, bisa soroti dari sisi sana. Dan waktu dibangun ternyata salah satu bisa nggak konsisten dan harus menyerah kepada sisi yang lain. Ini proses belajar sih, dan belajar itu menarik harusnya. Dan itu terjadi di sepanjang sejarah reform ya Pak? Sejarah teologi ya, Teologi. sejarah penafsiran. Dan itu yang ditekanin juga sih kalau kami di kelas sama Pendeta Yadi. Maksudnya Pendeta Yadi punya penegasan, kita kan seringkali takut salah ya. Maksudnya nanti kalau saya interpretasi gini ternyata salah gimana gitu. Jadi akhirnya takut baca, takut belajar, dan apa kalau Pak Yadi bilang ya jangan takut salah. Kalau kamu bikin hal yang salah kan tinggal diperbaiki aja gitu. Ini ketakutan salah mengerti Alkitab ini itu sebenarnya kita menyikapinya tuh gimana gitu Pak? Kan kita punya punya keseriusan waktu membaca Alkitab, dan kita bisa dengan hati nurani yang baik, kalau kata salah satu dosen kita juga dikatakan bahwa kita ini dengan hati nurani yang baik mau cari kebenaran, dan kita nggak akan dapet lah kalau kita nggak berani tafsir. Kita nggak mungkin tahu kebenaran kalau kita nggak ambil posisi atau berani menafsirkan gitu. Dan kalau ternyata yang kita tafsirkan masih salah, ya ada pembicaraan selanjutnya kok. Ada diskusi dengan orang, bahkan juga bisa pembicaraan dengan jemaat. Saya pernah khotbah satu bagian, lalu ada satu jemaat yang kasih masukan, Pak kayaknya nggak gini loh. Lalu saya pikir-pikir, iya benar kamu gitu. Sudah gitu. Tapi bukan untuk hal yang fatal ya, atau hal utama gitu. Jadi Pak Jimmy bisa digituin juga Pak ya, kalau habis khotbah. Boleh coba kok. Boleh coba. Iya, kalau berani. Enggak. Ya, saya jadi kepikir kalau dari sudut pandang jemaat yang awam Pak, apakah memang lebih aman membaca bacaan-bacaannya orang-orang yang sudah mati ini gitu, untuk mendapatkan interpretasi yang paling tepat, atau nggak apa-apa Pak kita coba interpretasi sendiri? Meskipun dengan risiko bisa salah interpretasi seperti yang tadi dibicarakan. Ya, bagus sih kalau misalnya kita bisa punya banyak tools untuk ngerti Alkitab, tahu latar belakangnya, tahu sebenarnya tema utamanya apa, dan paling nggak kita bisa mulai dengan baca study Bible gitu, atau misalnya maju ke commentary atau ke buku-buku teologi seperti biblical teologi seperti Brever Childs atau Gerhardus Voss, Ridderbos, dan orang lain lagi. Lebih rekomen ke sana berarti ketimbang baca dan coba interpretasi langsung. Iya, karena kalau kita baca langsung itu ada problem, yaitu tendensi kita yang lama di pikiran. Kita akan cenderung tafsir ke konsep itu, dan konsep itu mungkin kacau gitu. Kita nggak bisa tafsir Alkitab pakai konsep berpikir kita. Jadi sebenarnya mempelajari latar belakang Alkitab itu untuk ya jaga tendensi ya, supaya kita nggak menafsirkan Alkitab jauh dari apa yang Alkitab mau nyatakan. Jadi belajar bukan untuk menggantikan pembacaan pribadi kita, justru belajar untuk membuat pembacaan pribadi kita lebih aman dari cara berpikir yang ngawur ini. Ya bukan untuk jadinya kita nggak baca Alkitab dan cuma baca komentari doang misal kayak gitu. Malah jadi masalah lagi Pak ya. Masalah. Bayangkan dari Kejadian sampai Wahyu berapa kitab, mesti berapa komentari dibeli itu. Nah kalau kita kembali ke ini ya, cerita kisah Tula ini ya, salah satu hal yang Brever Childs soroti itu adalah terkait dengan, ini menarik sih, interaksi antara Musa dengan si para penyihir gitu Pak. Jadi kalau ya salah satu pertanyaan yang aneh itu kan, kenapa penyihir-penyihir Firaun tuh dikasih kuasa untuk bikin tongkat jadi ular, misalnya untuk bikin air jadi darah, itu
Itu poinnya apa gitu? Ngapain Tuhan memberikan kesempatan itu gitu? Itu gimana Pak kita ngerti itu ya? Kalau Brever Charles bilang apa? Ya, kalau Brever Charles bilang ya ini untuk menunjukkan ada kuasa yang berbeda sih. Dan untuk nanti melihat bagaimana kuasa itu pelan-pelan makin kecil dan hancur gitu. Nggak tahu kalau Pak Ji. Jadi head to headnya itu kalau menurut Brever Charles antara Tuhan dan Firaun kah? Atau Musa dan Firaun? Head to headnya itu antara apa ya? Iya. Kalau Musa sih fungsinya sebagai nabi ya. Jadi kan dia yang meneruskan apa yang Tuhan katakan, yang mengerjakan apa. Itu Tuhan sangat spesifik ya. Tuhan minta dia kerjain apa persis gitu. Nggak ada yang beda dari yang diperintahkan Tuhan gitu. Jadi dia sebenarnya mempertunjukkan act of God gitu ya. Iya. Berarti ya berarti antara Tuhan dan kuasa jahat, ada Firaun wakilnya kuasa jahat, ada Tuhan, ada Musa wakilnya Tuhan. Dan para penyihir ini melambangkan ini kan kehebatan dari kuasa jahatnya Mesir gitu. Dan waktu Musa lakukan mujizat ya Firaun bilang loh, penyihir saya juga bisa. Jadi sebenarnya kekuatannya imbang. Nah kalau kita lihat dari sudut pandang Brever Charles jadi agak masuk akal gitu. Karena misalnya Musa merubah air jadi darah dan penyihir itu lakukan hal yang sama. Kan agak bodoh kalau kita lihat itu dari sudut pandang yang sebelumnya gitu. Bahwa ini pertentangan berhala dan lu cuma nambah masalah, lu membantu Musa gitu dengan melakukan ini. Dibalik gitu. Iya. Darah jadi air. Good. Kenapa menambah darah? Sudah cukup darah di negeri ini. Tapi isunya kalau kita lihat dari sudut pandang Brever Charles, isunya ini kan tentang power. Bisa nggak sih kamu? Bisa juga loh gitu. Dan that's it gitu. Karena ini lagi clash gitu dalam pertunjukan power. Dan nanti menariknya itu karena awalnya yang sampai air darah bisa, terus sampai yang kedua katak juga masih bisa, tapi waktu masuk ke yang nyamuk itu di Keluaran 8 ayat 18 ya dibilang para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya yang untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat demikianlah. Jadi mereka nggak bisa. Dan Brever Charles terusin lagi. Waktu masuk ke yang bagian. Mungkin sebelum lanjut, dari awal juga kan ketika tongkat jadi ular mereka dimakanin itu sama Musa. Iya. Atau mungkin Firaun bilang ini cuma menunjukkan tongkat Musa lebih lapar itu. Sorry, lanjutin lagi. Iya betul. Ya masalah tongkat Musa itu juga ya. Kemudian waktu masuk ke yang, ini yang menarik tuh waktu masuk ke yang barah ya, kalau saya nggak salah ya. Yang barah itu di Keluaran 9 ayat 11, tulah yang ke-6 ya, dikatakan ahli-ahli itu tidak dapat berdiri di depan Musa. Jadi bahkan untuk bertemu Musa pun udah nggak bisa, karena mereka juga kena barahnya gitu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena barah sama seperti semua orang Mesir ya. Ya kira ya ahlinya pun nggak berkutik gitu. Nah ini Firaun dan para antek-anteknya Firaun itu, mereka tuh sadar nggak sih? Mereka, kalau tadi Denny bilang antara Allah dengan kuasa jahat gitu. Mereka sadar nggak mereka sedang mewakili kuasa jahat itu? Atau ini mereka hanya berpikir mewakili Firaun, mewakili Mesir? Kayak alat setan jarang ada yang sadar mereka alat setan sih. Iya benar ya, Kita pun nggak sadar, jangan-jangan. Semoga program ini artinya ini mengerikan gitu. Kalau dipikir, kalau saya tadi coba pikir lagi, mereka all out banget. Seperti yang saya tangkap ya, mereka pasti membela Firaun atau membela Mesir lah, membela nama bangsanya gitu. Padahal mereka sedang mewakili si jahat gitu, sedang berada di posisi itu gitu. Atau gimana ya? Mengerti ini gimana nih? Iya, tapi benar sih Pak. Saya juga nggak kepikiran bahwa kita alat setan tuh nggak pernah sadar dia dipakai setan. Tapi orang yang dipakai Tuhan selalu fully aware ya, fully conscious gitu, kayak Musa. Iya, hamba Tuhan iya. Tapi kan ada orang-orang yang Tuhan pakai yang bukan umatnya juga, yang dipermainkan demi purpose yang lain yang mereka juga nggak sadar. Nah, termasuk Firaun juga Iya. Itu kasihan banget. Jadi kita bisa lihat dari dua sudut pandang dong Pak ya. Sudut pandang bahwa ini alat setan dalam arti untuk karena dipakai oleh setan, tapi juga satu sisi dipakai Tuhan untuk menunjukkan kuasa Tuhan gitu. Atas yang jahat itu gitu. Atas yang jahat itu. Kalau di Ayub malah lebih tragis lagi ya. Ayub dikerjain setan dan Tuhan memanfaatkan setan untuk melakukan sesuatu untuk Ayub. Setan pun nggak sadar dia diperalat. Iya. Ya, ini pandangan yang menarik, agak lucu, tapi ya
ujungnya makin membuktikan betapa besar dan hebatnya Tuhan gitu ya. Tapi kalau Ayub ada keunikan sih, ada yang menafsirkan bahwa kata penantang itu nggak tentu setan, cuma bisa juga malaikat yang lagi diskusi dengan Tuhan. Karena gambarnya agak aneh, setan ketemu sama Tuhan itu. Iya, ada yang bilang begitu. Tapi kan ini perbedaan tafsiran, dua-dua masih oke. Cuman itu loh Pak, kita nggak sadar, maksudnya keadaan kita nggak sadar kita lagi dipakai setan atau dipakai Tuhan untuk dipermalukan misalnya kayak gitu. Itu tuh sebagai orang Kristen kita menggumulkannya gimana Pak? Jangan-jangan kita lagi di taatilah firman-Nya lah. Standar kan, maksudnya ya ketahui apa yang Tuhan mau dan kerjakan yang Tuhan mau dong. Dan ketika berbuat kejahatan itu pasti sedang dipakai setan ya. Sense itu tuh sering dilupakan gitu sama orang-orang yang berbuat jahatnya. Mungkin saya sih kebayang termasuk Firaun dan para antek-anteknya ini. Yang mereka berpikir membela bangsa, membela kebenarannya versi mereka. Padahal kalau interpretasi Brever Church ini sedang terjadi ini Tuhan versus kuasa jahat gitu ya. Ya nggak semudah itu juga memang ya kayaknya kalau dipikir-pikir lagi. Kalau misalnya tadi saya bilang ya taatin firman, ya kalau ada sesuatu yang nggak sehitam putih itu juga problem besar sih. Misalnya kalau bangsa kita konflik dengan bangsa lain, terus kita mesti ambil posisi apa? Kalau ada peperangan kita ada wajib militer, terus gimana? Misalnya contoh. Jadi maksudnya untuk kita bisa punya kepekaan gitu Pak. Kita ini sedang dipakai Tuhan atau enggak sebagai orang percaya itu, kira-kira jangan-jangan kita lagi dipakai Tuhan, lagi dikeraskan hatinya atau kayak gitu-gitu loh, kekhawatiran kayak gitu Pak. Atau malah kita bisa dengan tenang bilang, oh ya saya orang percaya, nggak mungkin lah Tuhan mengeraskan hati saya gitu, dengan tenang kita bisa bilang gitu. Bisa, nggak tahu gimana Pak. Kalau pembahasan kemarin katanya mengeraskan hati untuk orang yang nggak percaya Tuhan katanya. Berarti udah settle dong. Justru itu Pak, saya kemarin kepikiran karena kayak pembahasannya itu agak ngegantung gitu. Kalau di orang yang nggak percaya itu kan emang mengeraskan hati itu bisa, tapi gimana dengan orang yang percaya gitu? Apakah kita nggak mungkin dikeraskan hatinya oleh Tuhan misalnya? Kayak gitu-gitu. Ya, dengar teguran dicuekin gitu. Gimana supaya enggak ya? Minta belas kasihan Tuhan kali. Jawaban kita langsung gampang-gampang semua ya, tapi nggak semudah itu jalankan. Tapi emang maksudnya itu poin ini ya Pak ya, maksudnya poin yang menarik. Jawabannya memang sebenarnya plain and simple gitu kan, bersandar kepada pimpinan Roh Kudus, kepada Tuhan. Ya terus penting juga buat kita punya kepekaan paralelin hidup kita dengan spesifik contoh-contoh spesifik dari kisah Alkitab kali ya. Jadi waktu kita lihat apa yang terjadi misalnya saat ini Firaun, langsung kita coba paralelkan di hidup saya apa yang kira-kira kayak gini. Jadi ada alasan tentu kenapa Tuhan kasih story ke kita, dan salah satunya adalah paralel antara kisah kita dengan kisah Alkitab itu bisa lebih blend, lebih terkoneksi lah gitu dengan firman Tuhan. Dan yang menarik juga dalam konteks itu Pak, Firaun itu kan bukan hanya dia dan antek-anteknya ada dua kelompok gitu. Ada kelompok yang penyihir gitu kan, kelompok yang melawan, dan ada kelompok juga yang surprisingly di tengah-tengah semua rangkaian tulah ini kayaknya menunjukkan tanda-tanda pertobatan gitu. Karena di tulah yang hujan es itu, tulah ke-7, itu ada satu bagian yang mengatakan di ayat 20 ya, Keluaran 9 ayat 20. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan? Gitu, mereka menyuruh hamba-hamba serta tanakan lari ke rumah supaya nggak kena hujan es. Jadi ada muncul orang-orang yang takut akan Tuhan juga gitu Pak. Dan spesifik di situ dibilang firman Tuhan ya. Kenapa tuh Pak pentingnya spesifik di bagian itu Pak? Oh enggak, karena kita kan lihat Musa itu nabi yang bukan cuma mengkhotbahkan firman, tapi mempertontonkan tindakannya Tuhan kan. Dan kita pikir orang akan lebih kena sama tindakan Tuhan nih. Wah dahsyat sekali loh Tuhan, maka mereka tergerak untuk pindah sisi itu, ganti klub. Tapi ya ada tekanan karena firman ya. Dan itu ya Pak, maksudnya karena mereka melihat firman, ya, betul juga ya. Karena firman, tapi kan yang mereka lihat itu tindakan langsungnya gitu Pak. Iya, berarti mereka lihat tindakan langsung, tapi tanpa firman mereka nggak akan pindah. Bisa ke situ kan. Yang mempertobatkan ya firman Tuhan ya. Ini kalau masuk-masuk bisa nyinggung ini ya Pak ya. Maksudnya aliran-aliran yang misalnya mengutamakan hal-hal yang kelihatan misalnya gitu ya. Kita harus, let's say, kesembuhan ilahi gitu.
Oh, ada tuh aliran kayak gitu. Masa gitu kan ya, apa yang kelihatan gitu Pak? Tapi kan ya mereka bisa aja bilang, ya kita juga ada firmannya kok selain pertunjukan itu. Jadi justru kita lebih mirip Musa daripada kalian. Yang ada firmannya, nggak ada tontonan kuasa Allahnya, nggak ada festivalnya. Iya itu. Iya juga sih. Kita berpihak ke siapa sih? Tapi konsep mempertontonkan ini nih menarik Pak, karena seolah-olah memang yang utamanya dari bagian 10 tulah itu tuh itu kan Pak, mempertontonkan kalau tadi bahasanya Charles itu antara Tuhan versus kuasa jahat gitu. Sepenting apa ya mempertontonkan? Saya lihat sih sangat penting ya, mempertontonkan itu nggak bisa. Justru ini yang jadi posisi kita kan. Kita rasa mujizat itu penting, dan karena penting ya kita nggak rela kalau ada copycatnya gitu. Sama lah orang yang menghargai arloji yang bagus, yang benar, asli, misalnya Patek Philippe yang asli gitu. Terus tiba-tiba pasar dibanjiri dengan KW-KW gitu, meskipun KW-nya ada yang bisa belasan juta. Ya kan orang merasa, aduh kok jadi kayak gini. Nah, saya sangat senang jam-jam kuno, dan ternyata palsunya itu udah mulai muncul gitu, dan saya kesel banget gitu. Kenapa yang ini pun dipalsuin gitu. Nah, jadi kita sih nggak anti mujizat, justru kita menghargai mujizat yang benar. Dan kalau kita lihat di Alkitab, mujizat yang benar itu nggak sering. Setelah Musa mungkin baru Elia, tapi bukan sesuatu yang daily life itu terjadi. Nah, kalau ada yang melakukan mujizat sebagai bagian dari ibadah tiap minggu atau ibadah yang cukup rutin dilakukan, saya kok agak khawatir jadinya ini mujizat KW kah atau justru karena penting makanya kita nggak sering. Iya, nggak sering, dan kita nggak mau ada orang yang sembarangan menamakan itu mujizat. Iya, betul. Gitu ya. Bukan nggak percaya mujizat malah. Ya karena kesana biasa mostly reform kan kayaknya nggak percaya mujizat, cuma percaya predestinasi. Bahkan ada yang bilang kayak orang reform biasa nggak ada Roh Kudusnya gitu Pak, misalnya gitu kan. Tapi kayaknya nggak, mungkin itu mereka punya persepsi yang salah mengenai pengajaran reform gitu Pak, jatuhnya gitu. Iya. Kalau dari Charles sendiri ada pembicaraan khususkah tentang mempertontonkan antara Tuhan dengan kuasa jahat? Ya kalau Child sih dia ini ya pandangannya cukup spesifik bahwa ini tuh Mesir tuh emang sudah lagi dihakimi Tuhan. 1 sampai 10 itu benar-benar tahapan penghakiman Tuhan. Kalau ada orang bilang 1 sampai 10 itu kenapa 10? Karena Tuhan mau sabar. Gitu kan kayak pembahasan kita yang sebelumnya. Tapi kalau Charles lebih dengan tegas bilang ini memang tahapan penghakiman Tuhan 1 sampai 10 ini. Gitu bahwa Tuhan tuh pakai 10 karena ya dia mau menyatakan benar-benar kuasanya gitu. Nggak buka ruang sama sekali untuk bertobat sebenarnya bagi Firaun, karena nggak ada waktu Tuhan bilang mengeraskan hati, berarti udah nggak ada ruang pertobatannya gitu. Bagi Firaun kah? Atau bagi Firaun ya? Oh, bagi Firaun. Terutama bagi Firaun, dan nggak tahu Mesir seluas mana, saya nggak baca terlalu detail karena toh Mesir ada yang bertobat juga. Gitu kan ya. Tapi ini kita bisa baca seperti ini ya, ember air yang penuh kalau si John Frame bilang kan. Maksudnya ember air penuh tapi Tuhan suruh isi, dan dua-duanya signifikan gitu. Embernya udah penuh, tapi tindakan kita ngisi embernya itu juga signifikan. Jadi misalnya ketika Musa bilang kepada Firaun, saya mau Israel keluar gitu, terus Firaun keraskan hati, akhirnya dikasih tulah, lalu Firaun bilang ampuni deh kalau gitu, tolong berhentiin. Lalu Musa minta Tuhan berhentiin, ya ini juga pertunjukan kesabaran Tuhan sebenarnya. Tapi ya mungkin aspek dari Brever Charles ini nggak boleh lupakan bahwa pada aslinya gitu, pada satu sisi ya Tuhan memang nggak niat kasih pertobatan untuk Firaun. Ini benar-benar pameran hukuman gitu. Jadi ini kan yang kadang-kadang bikin orang bingung, ada dua tafsiran. Tapi ya saya lihatnya sih ini paradoks yang each side itu nggak bisa diabaikan gitu. Ini muncul lagi istilah pameran hukuman atau pameran penghakiman. Ini Kosem suka pameran atau? Kantornya lagi pameran. Cuman ini masih terjadi nggak sih Pak dalam konteks zaman sekarang Pak? Saya pikir masih ya, cuma mungkin kita jangan terlalu gegabah memfokuskan. Nah ini terjadi, ini lagi dihukum nih, itu kan yang jadi teman-teman Ayub nanti. Iya, kalau nggak nanti iya benar ya, karena kita lihat orang-orang lagi ngumpul di mana terus mereka nggak ke gereja, kita kayak ini pamer penghakiman Tuhan nih, bentar lagi datang. Kalau mereka kena sesuatu gitu. Iya. Itu kemarin itu maksudnya kayak yang kebakaran di mana itu loh Pak, yang ada diskotik itu kena kebakaran juga. Itu kan termasuk kan orang itu agak, menurut saya viral video diarahkan ke sana. Iya, agak kejam loh menurut saya itu, maksudnya penghukuman. Lihat itu mereka matinya di diskotik, kebakar di diskotik ya, itu bukti penghakiman Tuhan tuh. Tapi kayaknya agak sadis ya Pak kayak gitu ya.
Nah, itu bagaimana Pak? Interpretasi seperti itu tuh sejauh mana itu harus Kita bisa bilang ini penghakiman Tuhan misalnya gitu. Iya. Kalau di Alkitab kan memang ada petunjuknya gitu, dan memang Musa ataupun Tuhan langsung mengatakannya gitu. Ya, kita bisa lihat dari cerita kali ya. Maksudnya kita udah cukup lama berinteraksi dengan orang-orang ini dan tahu ini orang-orang kalau nggak bertobat hancur nih, dan ternyata benar gitu. Tapi kayak misalnya contoh yang di diskotik tadi, kita nggak tahu siapa mereka loh. Mungkin ada satu anak ingusan yang ikut-ikut temennya dan dia juga bingung ngapain saya di sini dan terperangkap dan mati. Jadi ya kalau kita nggak tahu cerita orang itu, nggak tahu jahatnya mereka apa, ya susah bilang ini penghakiman. Kecuali kalau kita udah tahu dan tahu mereka udah diperingatkan dan ternyata mereka tetap degil hatinya dan akhirnya kena, ya kita bisa bilang ini penghakiman. Ya, termasuk juga saya ingat zaman COVID waktu COVID awal-awal sampai 2020, 2021, 2022 itu kan juga konsep seperti ini tuh banyak dibicarakan. Oh, ini hukuman dari Tuhan, ini peringatan keras, ini penghakiman dari Tuhan gitu. Dan sebenarnya ada salahnya juga kan Pak mengerti hal itu dalam ya di satu sisi iya, tapi ya di sisi lain mesti tahu juga ini orang-orang yang kita bilang kena hukuman ini benar-benar ada story-nya nih bahwa mereka keras hati ya. Iya. Dan saya pikir lebih baik melihatnya ke diri kita juga. Jangan-jangan ini penghakiman buat kita gitu, atau peringatan buat kita, ketimbang sibuk mencari ini penghukuman untuk siapa misalnya. Ya sama kayak kalau kita dengar khotbah juga nggak sih Pak? Maksudnya kita dengar khotbah, kita rasa poinnya bagus, tapi ini aduh seandainya orang itu dengerin ya, sayang loh dia nggak dengerin. Kayaknya harusnya nggak gitu ya kita menyikapi khotbah gitu. Ini link video ini bisa di forward gitu untuk menegur seseorang. Nih yang suka negur orang lain nih. Iya. Ini menurut saya menarik juga, Brever Charles tuh menyoroti soal tulah yang air jadi darah ya. Air jadi darah itu kan Firaun kayak nggak protes ya. Maksudnya air jadi darah, sungai Nil jadi darah, terus dia kayak ya oke lah gitu. Maksudnya buahnya lakukan hal yang sama. Iya, anak buah lakukan hal sama, terus dia juga ya udah, karena kalau Brever Charles tuh menyorotinya itu karena Firaun bisa minum air lain gitu. Dia bisa minum minuman lain yang bukan air mungkin gitu di istananya, dan 7 hari tanpa air dari sungai Nil nggak masalah. So what? Iya, tapi yang masalah itu kan orang-orang di bawah gitu. Wong cilik yang kena. Nah itu. Memang presiden satu ini. Jadi Brever Charles tuh menyoroti kayaknya keluarannya mengasih gambaran Firaun ini emang bukan raja yang baik juga sebenarnya gitu. Itu menarik sih. Ya, detil-detil kayak gini Pak, saya waktu baca Alkitab ya, kadang-kadang detil kayak gini miss ya. Tapi waktu melihat detil-detil yang seperti ini kok kayaknya, wah ini Alkitab kayak gak ada habisnya jadinya gitu. Iya, itu bedanya Brever Charles dengan Danny Gersang gitu. Makanya dia Brever Charles. Tapi saya kepikir bahaya yang besar adalah kita tahu ada interpretasi ini itu Firaun. Tapi masalahnya kita mencerminkan diri kita ketika baca bagian ini sebagai siapa nih? Rakyat yang menderitanya lah. Itu dia. Ya pimpin. Tanpa bermaksud kamu apa nih. Jangan-jangan pada saatnya kita harusnya bercermin sebagai Firaun yang udah sejatuh dan sekeras hati itu, tapi masih mencerminkan diri kita sebagai saya adalah korban. Terus saya adalah Musa, kenapa gak didengarin? Yang penting jangan saya adalah Tuhan gitu. Yang menang pasti saya gitu. Ya merefleksikan itu gimana Pak ya, maksudnya supaya kita seimbang lah gitu ya, maksudnya nggak terlalu keras ke diri sampai akhirnya kita depresi juga kan, kayaknya itu agak. Lihat cerita utuhnya aja ya, kita bisa menyulap diri ke salah satu dari tokoh-tokohnya kan. Tujuan kita lihat cerita adalah untuk menikmati karakter-karakternya kan, bukan cuma melulu saya nih yang mana nih, tapi ya kita nikmati semuanya, dan akhirnya kita bisa lihat kelimpahan gambaran Alkitab tentang manusia. Ternyata manusia ada yang kayak gini ya. Ternyata yang lagi dihukum pun ternyata bisa lari. Dan ini kan kalau menarik sekali memang tadi yang dikatakan Denny, kita juga bisa tarik ke zaman kita sih. Kalau Tuhan kasih hukuman ke negara ini, kayaknya yang kena siapa ya? Bos-bos di sana kayaknya oke-oke aja loh. Jadi kadang kita, tapi saya agak khawatir Pak, kita membaca Alkitab dengan cara kayak gitu oke nggak? Maksudnya kadang jadi kayak agak-agak eisegesis misalnya gitu kan, saya maunya Alkitab ngomong begini dan pas nih kayak gitu. Agak-agak ngeri gitu, atau sebenarnya? Ya kalau kita setia sama ceritanya, menyukai ceritanya, lama-lama itu akan terkikis ke Alkitabnya sih. Kan pembaca newbie boleh nggak bilang newbie? Ya awal pembacaan kita lah, kita semua gitu. Kita kan cenderung untuk masukin banyak hal gitu. Tapi makin lama kita makin akrab dengan cerita Alkitab, dan akhirnya mulai lihat kemandirian cerita itu nggak cuman
melulu dibaca lewat cerita kita. Dan gimana Pak supaya kita bisa lihat detail-detail Alkitab dengan cara yang kayak nggak tahu Brever Charles kayak gini misalnya, kayak keren banget gitu dia kepikiran. Kadang-kadang kita bisa dapat, harap kita semua dapat ya, maksudnya kadang-kadang bisa ada detail-detail yang kita ngeh gitu, itu yang jadi kayak apa ya, bling sendiri. Pernah rasa nggak ya waktu baca Alkitab? Iya loh, ini bisa gini. Terus waktu coba consult ke komentari, maksudnya misalnya baca Brever Charles atau siapapun, ternyata ada konfirmasi gitu. Tapi itu pasti bukan sesuatu yang jatuh dari langit gitu kan. Maksudnya itu perlu ada effort kan Mbak ya. Kadang baca terus lagi gitu. Namanya Atau- bling gimana ya? Bling kan bling nggak, bukan karena kita ngotot. tiba-tiba Kayak kalau ini kali apa, kalau di cerita detektif kan waktu detektifnya lagi mikir dia duduk terus ada orang bicara tiba-tiba klik gitu dengan kasusnya. Iya, momen yang kayak bukan karena hasil usaha, maksudnya berapa kayak kayak gitu. Dan ya itu mungkin momen-momen yang kita akan tambah kaya alami kalau kita juga baca-baca sumber yang melirik Alkitab lah, kita baca tafsiran atau buku-buku pengantar tentang PL atau PB, ya insight-nya akan makin besar gitu. Jadi kerangka berpikir kita makin terlatih dan akhirnya banyak insight bisa klik-klik dengan kerangka berpikirnya. Dan nggak tahu sekarang baca komentari juga sebenarnya bukan cuma memberi kita makan tapi melatih kita juga kan Pak. Kita jadi makin gini cara ngebaca, ternyata cara ngeliat polanya tuh kayak gitu tuh. Tapi memang harus interaksi dengan beberapa komentari ya, karena tendensi untuk satu gaya juga bisa bikin kita mati gaya gitu. Nah, Charles itu memang mengarahkan ke situ juga. Yang mana nih? Mengarahkan untuk menemukan detail-detail yang mungkin nggak bisa kita dapatkan di tempat pada umumnya gitu, di interpretasi yang umum. Saya lihat justru emang ini tipikal scholar biblical kayaknya Pak ya. Maksudnya mereka benar-benar fokus ke detail dan nggak detail tapi nggak hilang kerangka utuhnya gitu. Itu yang saya nggak habis pikir sih gimana cara gini. Tapi ya ini yang menarik ya, maksudnya biblical theology itu kayak gini ketimbang misalnya cuman balik-balik lagi urusin JEDP doang gitu. Oh ini saya percaya ini teksnya J, tapi teman saya bilang D, lalu 10 halaman untuk membuktikan ini J dan bukan D gitu. So jadi apa? Jadi meskipun ya kita boleh, maksudnya para komentator itu boleh aja percaya mau JEDP atau apa, tapi ya please jangan itu melulu yang dibahas gitu. Dan kalau kita baca komentar yang model gitu kan benar-benar nggak dapat apa-apa loh. Udah persiapan khotbah udah mepet gitu, terus ini urusin J dan D terus gitu misalnya. Nah, tapi kan kalau kita baca komentar kayak gini ya insightful jadinya. Iya. Well, dia juga di awal-awal banyak bahas JEDP dulu sih Pak untuk per pasal. Itu boleh dilewatin. Kira-kira ini tulisan masuk ke Yahwisnya atau masuk ke Priestley-nya kayak gitu-gitu muncul juga sih. Cuman saya agak-agak. Nah, saya mikir ini juga sih Pak. Maksudnya selain dari kalau Firaunnya sendiri mengeraskan hati segala macam kan kita udah bahas ya. Cuman ada satu bagian yang menurut saya menarik banget dari sorotannya Brever Charles ini itu adalah terkait dengan Israelnya sendiri. Jadi kalau di tulah pertama sampai ketiga itu kan Israel masih kena juga ya barengan sama Mesir menderitanya gitu. Yang air jadi darah mereka juga susah nyari air, yang katak juga mereka dapat bau busuknya juga, bau busuk katak yang mati, yang nyamuk juga mereka dapat. Tapi yang lalat pikat tuh surprisingly di Keluaran 8 ayat 22 dikatakan, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Israel dikhususkan gitu, nggak kena. Dan dari 3 ke sana kecuali belalang ya, belalang kayaknya Israel kena lagi gitu, entah kenapa. Saya juga bingung. Mereka nggak punya ladang kali ya, jadi ya mungkin juga sih ladang Mesir belalang, so mau makan brick. Ya ambil tanah Tuhan saya ini. Ya mungkin juga sih. Tapi maksudnya itu ada pengkhususan buat Israel gitu Pak. Itu nggak tahu ya, menarik sih. Dia menyoroti itu, dia bilang ini masalah nggak tahu, Tuhan tuh melindungi ini tuh umatnya Tuhan gitu. Kenapa nggak dilakukan dari awal? Nah itu juga ya. Kenapa harus ada momen di mana dia ngalamin 3-3 dulu gitu? Itu kayaknya mesti dicek lagi secara teliti. Yang kayak gitu, itu yang kayak gitu. Pertanyaan kayak gitu Pak, itu pertanyaan biblical berarti gitu Pak ya? Iya. Menarik sih pertanyaan kayak gitu. Kenapa baru di baru ditulah ke 3? 3 masih dapat 4 baru udah nggak kena. Cuman kalau Brever Charles agak menyoroti sisi progresifnya gitu sih Pak. Oh, pelan-pelan Tuhan menunjukkan perbedaan antara Israel dan Iya. Tapi yang paling ekstrim ya itu laut, yang satu lolos, yang lain tenggelam. Ya. Dan ya mungkin menekankan ini bukan hanya
tontonan untuk Firaun dan Mesir kali ya. Ini juga tontonan untuk bangsa Israel juga kan. Makanya mereka sedikit mencicipi itulah ini. Boleh nggak mengertinya dengan seperti itu ya? Atau awalnya mereka lihat ya kita menderita ya udah Mesir juga menderita, tapi lama-lama mulai sadar ada pembedaan. Yes. Mulai terlihat pembedaannya dan akhirnya ya masuk ke objektif yang lainnya, yaitu menyatakan penghakiman. Iya, bisa juga sih. Tapi ya itu kayaknya gaya yang dia tawarkan ini memang penting sih, karena saya juga lakukan model yang salah kayaknya gitu. Maksudnya breakdown per tulah, lalu bahas satu tulah demi satu tulah demi satu tulah. Akhirnya kan nggak terlalu lihat geraknya gitu. Sedangkan Brevet Charles tawarkan ya kita lihat geraknya aja gitu. Dan ternyata menarik kalau disoroti dari gerak ini, misalnya pembedaan Israel dengan Mesir, kemudian pembedaan antara Musa dan tukang sihirnya Firaun, dan makin intensnya tulah, dan ini kayaknya lebih nggak memakan pikiran untuk tafsir ini tulah ini dewa apa ya kemudian. Dan sangat indah juga di sisi ini. Tapi bukannya jadi pengen ngulangin khotbah keluaran. Bukannya masing-masing cara ada kekayaannya. Ada, cuma saya sih lihat keindahan untuk lihat gambaran besarnya ya. Tapi ya memang khotbah eksegesis agak susah sih, eksposisi untuk lihat ini, karena kayaknya memang ini bagian bukan, saya nggak bilang nggak bisa dieksposisi sih, cuma lebih lihat geraknya itu loh, 10 tulah ini geraknya bagaimana itu menarik. Karena waktu dia bahkan menyoroti itu, Pak, tulah pertama itu harusnya yang paling ringan. Tapi asalnya air jadi darah gitu. Ini tuh kayak ini paling ringan tapi yang berkaitan orang banyak. Iya, berkaitan sama kehidupan orang banyak kan. Tapi justru yang menarik ya tulah pertama ini nggak dikomplain sama sekali gitu. Karena argumen Childs kemungkinan masih ada sumber air yang lain, mereka masih bisa gali air sumur dan sebagainya. Tapi mereka harus kerja keras untuk dapat air gitu. Jadi katanya parah tapi sebenarnya enggak. Tapi makin kesana itu bener. Saya malah nggak ngeh itu yang Pak Jimmy bilang barusan. Penutupnya itu bukan 10 tulah ke 10 ya. Sebenarnya penutupnya itu yang air ya. Itu tuh, itu bener banget ya. Saya kira puncaknya tuh di Jimmy Childs. Jimmy Brevard Mardini. Wah, itu menarik sih, maksudnya bener-bener pembedaan yang antara hidup dan mati sih, bener-bener itu kan, antara diselamatkan dan enggak gitu. Wah itu, tuh, saya kayak wah, kan. Jimmy Wati Teddy. Nah cuman maksudnya kalau ini yang kayak gini, kadang-kadang gini loh Pak. Jadi Alkitab tuh kayak menarik pembahasannya gitu kan, kita polanya kayak keren, wah ini jenius banget penulisannya dan segala macam. Tapi waktu kita mau kaitin ke kehidupan kita kayak ya, menarik sih, keren sih, tapi nggak ketemu juga gitu bagaimana nempel ke kitanya gitu. Tapi itu langkah pertama kan, memang kita tertarik. Kalau kita bisa tertarik itu luar biasa sekali sih. Karena misalnya dari penyelidikan zaman ini kan banyak yang bicara soal hasrat, bisa soal liturgi gitu. Dan ternyata memang kita ini nggak bisa diyakinkan hanya dengan dikasih tahu koneksi pikiran gitu. Ketika kita menyukai sesuatu, ya kita akan punya tendensi ngikutin sesuatu itu gitu. Dan kalau kita udah mulai mengagumi cerita Alkitab, kita akan mulai instinctively gitu mengaitkan diri kita dengan umat Tuhan. Sebaliknya kalau kita cuma ngerti, akhirnya kan nggak jalanin juga gitu. Dan kalau kita tanya anak-anak muda kan, mereka lakukan hal yang mereka suka ketimbang yang mereka pikir penting. Gitu. Jadi memang agak susah sih kaitin, tapi ya nggak apa-apa, kita makin suka cerita Alkitab dan pelan-pelan kita makin mau terkonfirmasi ke cerita itu. Ya menyukai cerita Alkitab itu emang, tapi nggak tahu ya Pak, emang bukan hal yang gampang ya menyukai cerita Alkitab. Tapi kalau udah ketemu kayak gini-gini jadi suka loh. Buliana ada tambahan? Oke, jadi saya nyambungkan apa yang Buliana bilang. Jadi umat Tuhan tuh nggak imun dengan penderitaan, meskipun penderitaan itu tadinya adalah hukuman untuk orang jahat gitu. Jadi waktu orang jahat dihukum, umat Tuhan juga bisa kena. Tapi in the end Tuhan akan kasih tahu ya, nggak selamanya kamu akan senasib dengan orang-orang ini kok. Ada saatnya engkau dibedakan, tapi ada saatnya belum gitu. Jadi umpama Tuhan menghukum bangsa ini terus, misalnya menghukum dengan kondisi ekonomi atau apapun, ya kita bisa kena juga. Tapi in the end akan Tuhan tunjukkan, aku nggak marahin kamu loh, aku lagi hukum yang lain gitu. Dan in the end tuh ada bukti pemeliharaan Tuhan tuh nyata ya, kayak tanah Goshen yang bener-bener paling nyata, itu terang gelap tuh kan kayak bener-bener kelihatan banget ya. Ini sebeda ini kita ya. Bingung gimana caranya. Mungkin ada awan pekat tapi ada lubang dikit gitu terus.
Bukan hanya Jimmy Charles, tapi Liana Charles. Liana Wati Teddy ya. Oke. Saya nggak kepikiran sih, tapi maksudnya harusnya kalau kita lihat footnote saya harusnya langsung nggak. Maksudnya Braveheart Charles tuh nggak berhenti di keluaran ya. Poinnya dia mulai bagian ini berkaitan dengan keseluruhan Alkitab. Bahkan Wahyu gitu. Ya itu yang makanya menarik. Jadi garis benang merah Alkitabnya tuh benar-benar muncul di sini sih. Karena ya kalau kita lihat footnote-nya aja langsung dibilang ya ini cerita-cerita tulah ini itu ada kaitannya dengan Wahyu pasal 16. Yang kalau misalnya saya buka sebentar, Wahyu pasal 16 tuh nggak 10 tulah sih, tapi beberapa bentuk ketujuh malapetaka ya. Jadi dia kalau terjemahan LAI itu pakai judulnya ketujuh malapetaka, dan malapetakanya banyak yang mirip-mirip juga dengan tulah. Misalnya masalah laut diubah menjadi darah, nanti masalah kegelapan itu memenuhi bumi kayak gitu-gitu. Ada terang, ada gelap. Terus misalnya lagi dihanguskan oleh panas api yang dahsyat dan menghujat nama Allah yang berkuasa. Jadi ada banyak gambaran-gambaran tulah yang diterima oleh Mesir yang dialami juga di dalam, yang dipakai lagi di dalam kitab Wahyu gitu. Nah ini menarik ya, kalau Braveheart Charles menyoroti ini dia bilang nah kita lihat ya, di dalam konteksnya Israel dan Mesir gitu ya, Israel tuh dilindungi oleh Tuhan, tanah Goshen gitu ya, tanah Goshen tuh jadi tanah pelindungannya Tuhan. Nah tapi dalam konteks Wahyu tuh tanah Goshennya udah nggak ada gitu. Jadi semua orang mengalami peperangan yang sama, dan di sini umat Tuhan nggak lagi dalam pelindungan Tuhan ya, karena di sini kita pun yang berperang. Kalau konteksnya Israel sama Mesir, Tuhan yang berperang, yang ngasih penghukumannya gitu. Tuhan yang ngasih semua tulah-tulahnya. Dalam konteksnya Wahyu justru Charles akan bilang, ya di sini justru di akhir zaman inilah peperangannya manusia itu untuk gimana ya? Manusia itu kita sebagai umat Tuhan gitu yang berperang melawan kuasa kejahatannya itu gitu. Saya pikir itu sorotan yang very practical ya Pak, kalau kita tarik dengan kondisi kita juga ya. Penting sekali sih lihat ini, maksudnya Tuhan tuh menuntut umatnya bertumbuh kan. Dulu sepertinya pasif banget Israel, tinggal lihat aja terus jadi. Lama-lama Tuhan bilang sekarang kamu maju. Dan ini juga kan ada di dalam Israel sendiri ya. Mereka biasa lihat Tuhan kerja hancurin Mesir, dan waktu mereka harus perang sama Kanan mereka kaget. Kok mesti perang sih? Yang dulu kayaknya enggak gitu ya. Kok plannya beda sekarang? Tapi ya Tuhan mau kita dewasa kan ya, ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Tapi memang betul di awal-awal tuh kita bisa emang maksudnya apakah itu bisa jadi mode yang kita asumsikan akan selalu terjadi dalam hidup kita gitu Pak? Harusnya ya. Kalau enggak tanda kedewasaan kita jadi enggak terlalu kelihatan gitu. Kita berperang sendiri itu rasanya sih nggak mungkin sendiri dalam pengertian Tuhan nggak sertai kan, cuma peran aktif kita tuh lebih kelihatan. Mungkin sebagai penutup dari Braveheart Charles ada seperti summary atau kesimpulan yang bisa kita ambil. Dari Jimmy Charles saya nggak ada. Kalau Danny Childish kayaknya. Ada H. Ya kalau Danny masih Danny Children sih. Bentuk plural dari child aja gitu. Bukan childs. Ya saya pikir ini salah satu bukan sumbangsi lah. Salah satu sudut pandang yang penting yang Braveheart Charles ingatkan ke kita sih ini, lihat Biblika itu penting. Mungkin mulainya dari situ ya, bahwa kita korek-korek Alkitab sampai detail itu indah dan menarik, tapi jangan lupa benang merah besarnya gitu, payung gedenya, dan dia bahkan bisa tarik sampai Wahyu, dan ya itu kayaknya jadi keindahan dari dua sisi digabungin gitu sih. Karena konteks zaman itu Biblika tuh kayaknya benar-benar mau ngegali Alkitab, benar-benar ditak-atik banget gitu kan, sampai akhirnya kayak mau ngebuang doktrin. Iya, yang payung-payungnya nggak usah lah gitu. Kita fokus ke sini. Dan Charles justru akan bilang nggak bisa, justru itu penting untuk digabung gitu. Iya. Itu menarik sih. Iya. Menarik sekali. Thank you Pak Jimmy, thank you Denny. Thank you Sam, thank you. Kita tutup episode ini dan kita jumpa di episode berikutnya, Reading the Bible with the Dad. Thank you. God bless.